Saya memberikan pencerahan ini supaya si Donditan itu tidak mengadakan kengawuran sedunia karena pernyataan-pernyataan dan penghinaannya terhadap kekristenan. Sholat 5 waktu bisa nggak kamu lakukan? Walaupun para netizen. Al-Quran penuh kebohongan. Tetapi Alkitab tidak pernah berbohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini mengatakan kalau Bang Dodi itu menghina kekristenan. Di sini kan Bang Dodi tidak pernah menghina kekristenan. Bang Dodi hanya dialog dengan para pendeta. Saifuddin Ibrahim juga menanyakan kepada kita, apakah kamu sanggup melaksanakan sholat 5 waktu? Sebab bagi Saifuddin Ibrahim sholat itu sangat berat. Di sini juga katanya Alkitab tidak pernah berbohong. Jadi ini akan kita bahas satu persatu. Jadi sebelumnya kita mohon maaf dulu kepada saudara kita yang di Kristen. Kita bukan menistakan agama Kristen, tapi kita itu hanya membalas ocehan-ocehan dari Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Saya memberikan pencerahan ini supaya si Donditan itu tidak mengadakan kengawuran sedunia karena pernyataan-pernyataan dan penghinaannya terhadap kekristenan. Bahwa seolah-olah Alkitab itu salah dan seolah-olah Al-Quran itu yang benar. Ini yang mau saya bilang kepada siaran sekarang ini. Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini mengatakan kalau Bang Dodi itu menghina kekristenan, ngaurnya sedunia. Di mananya Bang Dodi ini menghina kekristenan? Bang Dodi tidak pernah menghina kekristenan. Bang Dodi hanya dialog dengan para pendeta. Inilah otak Saifuddin Ibrahim ini ternyata masih gempor ya. Dia tidak bisa membedakan mana menghina, mana dialog. Kalau menghina itu kita merendahkan, mencaci maki, memfitnah itu menghina. Tapi kalau dialog kita saling tanya jawab dengan santainya, tidak ada saling menyakiti, itu namanya dialog. Di sini Saifuddin itu yang tidak paham kalau menghina itu seperti Saifuddin Ibrahim, selalu mencaci maki, menghina agama Islam demi mendapatkan donasi, itu menghina. Kalau kita bertanya kepada seseorang yang berbeda agama dengan kita, yang benar itu kitab suci Anda apa kitab suci saya? Orang itu bilang pasti kitab suci dia yang benar. Kita juga bilang bahwa kitab suci kita yang benar. Lalu bagaimana cara mengetahui keaslian kitab suci ini? Debat ilmiah, apakah dari kedua kitab suci ini ada bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi? Jika ada yang bertentangan dengan fakta-fakta sekarang ini, maka kitab suci itu tidak asli lagi. Contoh ya, di dalam Alkitab, bukan kita menistakan agama Kristen ya, kita hanya menjawab ocehan-ocehan Udin Bongak Duda Tua ini. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa langit ini punya tiang. Bumi ini datar seperti uang koin. Kalau langit ini punya tiang, otomatis pesawat yang lewat sudah menabrak tiang langit ini. Tapi sampai detik ini, sampai saat ini, belum ada satu ilmuwan pun yang bisa membuktikan kalau langit ini punya tiang. Jadi dikatakan juga di dalam Alkitab kalau fungsi gunung ini untuk menahan goncangan gempa. Kalau fungsi gunung ini untuk menahan goncangan gempa, otomatis orang yang tinggal di pegunungan tidak pernah merasakan gempa. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan ocehan Udin selanjutnya. Ya, jadi kenapa kamu mu'alaf? Kenapa kamu masuk Islam? Apakah kamu tidak tahu bahwa Al-Maidah 47 mengutuk orang Kristen masuk Islam? Hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Yang dimaksud ayat Al-Quran surat Al-Maidah itu bukan Injil buatan Paulus. Karena apa yang disampaikan oleh Paulus sangat bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Yesus. Karena Yesus mengatakan jangan makan B2. Tapi Paulus memperbolehkan makanan B2. Paulus mengatakan yang masuk ke mulut itu bukanlah yang haram. Yang keluar itu lalu buang ke jamban itulah yang haram katanya. Semua makanan itu halal kata Paulus. Tidak ada yang haram. Tapi Yesus mengatakan bahwa B2 itu haram. Jangan kamu sentuh bangkainya pun karena itu haram bagimu. Tapi mereka ini kan lebih mendengarkan apa kata Paulus. Paulus mengatakan Yesus ini sebagai penebus dosa. Yesus sendiri tidak pernah mengatakan seperti itu. Kamu harus tahu Alkitab itu jujur sebagai data sejarah manual kemanusiaan. Alkitab itu adalah cara hidup, konsep manusia mendapatkan kehidupan. Yaitu sesuai dengan undang-undang Musa. Bukan dengan undang-undang Arab. Walaupun lebih baru, undang-undang Arab itu tidak bisa diterapkan bagi umat manusia di muka bumi. Nggak bisa.
Sholat 5 waktu bisa nggak kamu lakukan? Walaupun para netizen, para penonton, para YouTube. Kita bongkar sedikit masa lalu Udin ini ya, karena dia membahas sholat. Jadi semenjak Udin ini terpapar NII KW 9 yang presidennya itu Panji Gumilang, semenjak itu Saifuddin Ibrahim ini tidak pernah sholat lagi. Karena ajaran NII ini ajaran sesat yang diajarkan oleh Panji Gumilang. Sebenarnya yang membentuk NII ini bukanlah Panji Gumilang, tapi saat ini Panji Gumilang dari Presiden Negara Islam Indonesia. Dan Saifuddin Ibrahim ini sebagai tukang doktrin di NII. Sebelum di Pondok Pesantren Al Zaitun, Saifuddin Ibrahim ini kan sempat ngajar di Pondok Pesantren Darul Arkam. Karena sudah terpapar NII KW 9, Saifuddin Ibrahim tidak pernah sholat lagi. Saifuddin Ibrahim tidak pernah puasa lagi. Karena bagi mereka, sholat itu masih prakteknya. Mereka masih menganggap sekarang ini zaman jahiliyah. Ketahuan Saifuddin Ibrahim ini menyebarkan ajaran NII. Saifuddin Ibrahim ini akhirnya dipecat jadi DPO. Saifuddin Ibrahim kan meminta perlindungan kepada Panji Gumilang. Jadi disinilah Saifuddin Ibrahim murtadnya. Kenapa? Karena Saifuddin Ibrahim ini diiming-imingi dengan harta, diiming-imingi dengan kekayaan. Jadi disinilah Saifuddin Ibrahim murtadnya. Kita lanjutkan. Ngomongnya Islamnya itu bagus. Astagfirullahaladzim, Masya Allah katanya. Alhamdulillah. Fasih ngomong, Islam hanya di mulut. Islam hanya fase-fase di mulut saja. Al-Quran penuh kebohongan, tetapi Alkitab tidak pernah berbohong. Saifuddin Ibrahim ini mengatakan Al-Quran itu penuh kebohongan, sedangkan Alkitab itu tidak pernah berbohong. Apa Saifuddin Ibrahim yakin? Jadi kita minta maaf dulu kepada saudara kita yang di Kristen, bukan kita mencaci maki atau menistakan agama mereka. Tapi kita itu hanya menjawab ocehan-ocehan Udin Bongak Duda Tua ini. Dikatakan di dalam Alkitab, tercipta dulu binatang daratnya, baru tercipta burung. Burung ini seolah-olah bukan binatang darat. Dikatakan juga di dalam Alkitab, tercipta dulu pohonnya, baru ada mataharinya. Kemudian dikatakan juga di dalam Alkitab, ular itu makan debu, singa itu makan jerami. Bumi ini katanya baru berusia 6.000 tahun. Kemudian akan terjadi peperangan di sorga mereka antara Mikael dan naga. Jadi surga mereka itu hanya muat 140.000 orang. Jadi kitab siapa yang penuh kebohongan? Bukan kita itu mencaci maki agama Kristen, tapi kita itu hanya menjawab ocehan-ocehan dari Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini. Jadi dikatakan juga seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa fungsi gunung itu untuk menahan goncangan gempa. Tapi dikatakan di dalam Al-Quran, fungsi gunung ini menjadi pasak bumi. Ini pasak bumi kalau fungsi gunung, karena yang kita lihat di ke atas itu kan hanya sebagian kecilnya, dia lebih besar ke dalamnya, karena itu adalah pasaknya. Itu dikatakan di dalam Al-Quran, tapi di dalam Alkitab itu dikatakan penahan goncangan gempa. Kalau kalau bukit ini, gunung ini menahan goncangan gempa, otomatis orang yang tinggal di pegunungan kan tidak pernah merasakan gempa. Tapi buktinya, faktanya sekarang kita lihat, lebih sering orang tinggal di pegunungan merasakan gempa. Jadi kitab suci siapa yang penuh kebohongan. Jadi si Udin ini udahlah Din, kau usah ngawur lagi lah. Kau mendingan ngurusin istrimu, biar istrimu itu nggak dilarikan oleh Febri. Febri ini adalah anak sahabatmu, karena kau bersahabat dengan MKC. Karena donasi MKC kau larikan $5.000, akhirnya si Febri pun melarikan istri Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua. Jadi kepada teman-teman mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.